Tugasku menemanimu. 这是命运的指引，让他去吧。是，主上。Halo semua, kembali bersama Miminata di sini. Kali ini kita akan menyelam dalam alur cerita novel Solen 3, The Legend of the Dragon King. Sebelum masuk ke dalam cerita, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe. Tanpa berlama-lama, Solen 3, The Legend of the Dragon King. Mari kita mulai. Lang Yue menekan bel pintu dan tidak lama kemudian pintu terbuka. Berdiri di ambang pintu adalah seorang pria parubaya. Pria parubaya itu tinggi dan berkulit gelap. Dengan jenggot lebatnya dia tampak agak galak dan tangguh. Adik perempuan telah tiba. Suaranya yang dalam rendah dan kuat terdengar. Paman Mang. Tang Wulin dengan sopan menyapa pamannya yang dia temui beberapa kali sebelumnya. Mang Tian tanpa ekspresi mengangguk menoleh ke Lang Yue. Dia berkata, adik perempuan harus kembali dulu. Kamu bisa menjemputnya 2 jam kemudian. Kakak Mang Tian terima kasih atas masalah ini. Lang Yue sedikit tidak mau berpisah dengan putranya menatapnya untuk terakhir kalinya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi pada akhirnya dia menggertakkan giginya dan menahan diri. Masuklah, kata Mang Tian kepada Tang Wulin. Tang Wulin mengikuti Mang Tian ke aula bengkel. Aula itu dipenuhi dengan segala macam komponen logam yang hampir tidak bisa dikenali oleh Tang Wulin. Sebagian besar dari ini kemungkinan merupakan komponen untuk mesin jiwa. Toko ini tidak besar atau kecil. Setelah melewati aula, Mang Tian membawa Tang Wulin ke salah satu kamar dalam. Di dalam ruangan itu ada meja kerja yang hampir lebih tinggi dari Tang Wulin. Mang Tian berhenti di sini berbalik menghadap Tang Wulin. Tahukah kamu apa itu penempaan? Tang Wulin bingung. Mang Tian dengan acuh tak acuh berkata, aku tidak ingin menerimamu pada awalnya. Kau terlalu muda, sama sekali tidak cocok untuk menjadi pandai besi. Namun ayahmu bertekad agar aku memberikanmu kesempatan. Jika aku tidak menemukan kamu sebenarnya dapat diterima, maka kamu harus pergi. Ketika itu terjadi, jangan tinggal di sini dan menangis tanpa henti, mengerti? Tang Wulin menjawab menantang. Aku tidak akan menangis, Paman Mang. Ini adalah tugasmu hari ini, kata Mang Tian sambil menunjuk ke samping. Di sana ada meja logam setinggi 1/2 meter. Di atas meja terdapat sebongkah logam bundar dan di bawahnya terdapat layar mesin jiwa. Mang Tian mengambil 2 palu logam kecil dari samping dan mengulurkannya ke Tang Wulin. Kamu lihat bongkahan logam itu? Gunakan palu ini untuk memukulnya 1000 kali. Layar akan menampilkan jumlah pukulan dengan kekuatan yang cukup. Ini akan membutuhkan semua kekuatanmu untuk merangkulnya serta menempanya. Jika kau dapat menyelesaikan tugas ini, aku akan memberitahumu apa itu penempaan. Jika kau tidak dapat menyelesaikannya, maka kau tidak harus datang ke sini besok. Setelah berbicara, dia meletakkan 2 palu di tangan Tang Wulin sebelum berbalik dan berjalan pergi. Palu logam itu untuk anak berusia 6 tahun ini sama sekali tidak ringan, apalagi fakta bahwa dia harus mencapai 1000 kali pukulan. Tang Wulin telah melihat palu dengan ekspresi pahit, tetapi ketika dia mengambil palu dari Mang Tian, dia kagum mengetahui bahwa palu itu tidak terlalu berat. Apakah itu berlubang? Paman Mang terlihat sangat galak di luar, tetapi sebenarnya dia sangat baik. Tang Wulin tersenyum untuk menyampaikan pemahamannya. Segera Tang Wulin memulainya. Logam itu meledak dan dia melompat terkejut. Layar jiwa di bawahnya diaktifkan menampilkan angka 1. Dia mengangkat palunya lagi dan memukulnya dengan keras. Angka 2 muncul. Oh, ini tidak terlalu sulit. Tang Wulin berpikir saat dia mulai membatasi tangannya dengan ritme yang stabil. Pukulan-pukulan terus dilancarkan. Angka-angka di layar meningkat tanpa henti seiring dengan dentuman yang terus-menerus. Tidak ada palu yang goyah sama sekali. Sepasang palu terus-menerus memukul gumpalan logam dan sebaliknya. Angka di layar terus naik. Setelah memalu untuk ke-100 kalinya, Tang Wulin sudah mulai berkeringat. Pada 300 kali lengannya sudah mulai terasa pegal. Aku harus bertahan, aku harus bertahan.
Tang Wulin terus memukul palu, menahan rasa di tangannya. Pada saat 500 kali pukulan, rasa pegal itu berubah menjadi rasa sakit, tetapi dia melanjutkan seperti sebelumnya dan bertahan dengan seluruh kekuatannya menolak untuk berhenti. Saat rasa sakit di ototnya meningkat, lengan Tang Wulin berubah menjadi merah padam. Tetapi dia hanya mengatupkan giginya, mendorong rasa sakit itu mengabaikannya. Dia kembali pada dirinya sendiri. Aku harus melakukan yang terbaik untuk belajar menempa, menjadi pandai besi, dan mendapatkan uang untuk membeli rohku sendiri. Dengan begitu aku bisa membuat ayah dan ibu bahagia dan melindungi Naer. Pada saat 700 muncul di layar jiwa, dia bahkan tidak bisa merasakan lengannya ketika dia makannya dan kecepatan palu jauh lebih lambat. Sama seperti sebelumnya, dia mengatupkan giginya dan bertahan. Keringatnya praktis berubah menjadi kuah, membuat seragam sekolahnya menempel di tubuhnya. Keringatnya menetes seperti air terjun dan Tang Wulin merasa tulang punggungnya mati rasa. Seluruh tubuhnya gemetar seolah-olah dia disetrum listrik. Sakit aslinya mereda dan palu terasa sedikit lebih ringan. Dentuman-dentuman bergema, dia terus memukul. Dia melanjutkan untuk menyelesaikan 300 pukulan terakhir. Dia harus mencapai tujuannya. Ketika pukulan ke-1000 bergema, hanya setelah mencapai tujuan yang ditetapkan Mang Tian untuknya, Tang Wulin menurunkan palunya. Saat dia terengah-engah, Tang Wulin bisa merasakan sakit yang tak terkatakan dari telapak tangan dan lengan membengkak sehingga tidak bisa dikenali. Terlepas dari ini, dia merasa segar secara tak terduga. Mati rasa di tulang belakangnya menyebar ke 7 tulang belakangnya dan kembali ke tulang belakangnya dalam siklus, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Apa yang tidak dia sadari adalah pola urat emas yang menyertai mati rasa yang dia rasakan di tulang punggungnya. Baru setelah 5 menit dia bisa mengatur nafas. Paman Mang, aku sudah selesai. Tang Wulin mencari Mang Tian untuk waktu yang lama sebelum menemukannya di sebuah ruangan, mengotak-atik beberapa komponen. Mang Tian menatap kosong. Dia melirik ke kacanya dan menemukan bahwa baru setengah jam sejak dia meninggalkan Tang Wulin untuk tenggelam. Kamu sudah selesai memalu itu? Ya, Tang Wulin mengangguk. Mang Tian tidak menyampaikannya lagi setelah melihat penampilan yang berkeringat. Ia lebih suka membiarkan fakta berbicara sendiri. Setelah berdiri, dia membawa Tang Wulin kembali ke kamar sebelumnya. 1000 angka ditampilkan di layar. Mang Tian telah memasang layar sendiri. Secara alami, tidak mungkin bagi anak berusia 6 tahun untuk menipunya. Namun hasilnya masih sulit dipercaya. Kedua palu logam itu tidak bisa dianggap berat tentu saja, tapi juga tidak berlubang. Setiap palu benar-benar beratnya 5 kg dan bahkan lengan pria dewasa pun akan terlalu mati rasa dan lemas untuk mengangkat setelah 1000 kali ayunan. Selain itu, akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikannya hanya dalam setengah waktu jam. Apalagi seorang anak berusia 6 tahun. Tes yang diberikan oleh Mang Tian hanyalah cara untuk menolaknya dengan bijaksana. Hubungannya dengan Tang Ziran cukup bagus, jadi dia tidak bisa langsung menolaknya. Bagaimanapun dia tidak ingin mengubah seorang anak berusia 6 tahun yang dia anggap tidak cocok untuk dipalsukan. Bagaimanapun dia tidak ingin mengubah seorang anak berusia 6 tahun yang dianggap tidak cocok untuk melakukan pandai besi. Tapi di depan matanya, fakta telah membuktikan. Mang Tian berkata dengan berat, "Palu itu beberapa kali lagi untukku, jangan berhenti kecuali aku menyuruhmu." "Ya, baiklah Paman Mang." Tang Wulin mengambil palu itu sekali lagi. Setelah terdiam sejenak, rasa sakit di lengannya sudah berkurang. Pukulan-pukulan bergema. Setiap pukulan dilakukan tanpa teknik apapun. Dia hanya mengandalkan kekuatan untuk memalu gumpalan logam. Hanya setelah beberapa kali Mang Tian dapat memastikan dengan matanya sendiri, berdasarkan pengalaman masa lalunya, bahwa kekuatan anak ini cukup untuk menumbuk gumpalan logam sepenuhnya. Apakah ini jenius legendaris? Kualifikasi seorang jenius secara alami berbeda tergantung pada usia seseorang. Seorang anak berusia 6 tahun yang mampu mengayunkan palu logam ribuan kali, dia benar-benar layak disebut sebagai jenius. Namun Mang Tian tidak menyuruhnya berhenti. Sebagai gantinya, dia berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan Tang Wulin terus memalu. Gerakannya langsung dan kuat, namun tidak ada mitigasi kekuatan dalam tekniknya. Semua itu diambil oleh lengannya. 50 kali, 80 kali, 100 kali.
Keringat mulai mengalir keluar sekali lagi dan rasa sakit yang dia rasakan sekarang jauh melebihi rasa sakit sebelumnya. Kedua lengannya memanas setiap kali dia memaksakan diri. Kulit kepalanya mulai membengkak namun Tang Wulin masih terus menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit karena dia tidak pernah berhenti memalu. Setelah memalu 150 kali tubuh Tang Wulin mulai bergoyah. Penglihatannya kabur. Kedua lengannya bengkak dan sakit sampai terasa asing baginya namun dia terus bertahan dengan gigi terkatup. Dia menggertakkan giginya. Aku bisa bertahan. Aku bisa mengatasi ujian ini. Aku laki-laki. Ketekunan akan menghasilkan kemenangan. Tang Wulin bahkan tidak bisa menghitung berapa kali dia mengayunkan palu ketika Mang Tian akhirnya memanggilnya untuk berhenti. Jika Mang Tian tidak mendukungnya, dia akan jatuh ke lantai. Saat dia mengambil palu dari tangannya, Mang Tian dengan jelas melihat tangan Tang Wulin telah bengkak. Master pandai besi yang galak akhirnya tergerak. Bukan hanya karena bakat bawaan Tang Wulin tetapi ketekunannya juga. Kekuatannya masih bisa dilatih nanti, tapi untuk tekad yang tak tergoyahkan yang ditampilkan pada anak berusia 6 tahun itu benar-benar terlalu berharga. Kalian berdua telah membesarkan anak yang baik. Aku akan menerima dia sebagai muridku mulai besok dan seterusnya. Mintalah dia datang setiap hari pada waktu yang sama seperti hari ini. Setelah kamu di rumah, oleskan salep ini di lengannya. Ketika Lang Yue datang untuk mengambil Tang Wulin, dia disambut dengan ekspresi lembut Mang Tian saat dia memberikan sebotol salep. Setelah 1 jam istirahat, Tang Wulin sudah mendapatkan kembali kekuatannya. Hanya saja lengannya terlalu sakit untuk diangkat. Penjelasan Mang Tian tentang penempaan masih tertinggal di benaknya. Apa itu penempaan? Penempaan dan pengecoran sama sekali berbeda. Pengecoran hanya membutuhkan cetakan dan setelah itu penggunaan mesin untuk menggiling bentuk yang diinginkan. Itu adalah pengecoran. Untuk penempaan dibutuhkan seorang pandai besi untuk memalu sendiri logam tersebut dari awal hingga akhir. Tentu saja dapat menggunakan mesin untuk menumbuk logam dan menempahnya, tetapi logam adalah benda hidup. Mesin tidak akan pernah bisa menangkap urat logam. Jadi semua komponen mesin kelas 1 dibuat oleh pandai besi. Pandai besi yang baik adalah pengrajin sejati yang memiliki status tidak kurang dari seorang master roh. Master roh dan master mesin, itulah impian semua anak laki-laki. Aduh, Tang Wulin berteriak kesakitan ketika Lang Yue menarik tangannya. Saat itulah Lang Yue menemukan luka di telapak tangan putranya. Astaga, dia melakukan ini padamu. Air mata mengalir dari matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa putranya akan sangat menderita hanya dalam 2 jam. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan menjawab, dia tidak melakukan apapun. Paman Mang Tian mengujiku dan aku lulus. Bukankah aku kuat, Ibu? Jangan menangis, ini tidak sakit. Mari kita pulang, kata Lang Yue saat dia menyeka air matanya dengan mata penuh kesedihan. Tidak ada yang salah, Bu. Nyatanya aku sangat senang aku telah lulus ujian dari Paman Mang Tian. Apakah kamu tidak senang untukku? Bukankah ini rasa pencapaian yang dibicarakan oleh ayah? Lang Yue segera menepuk kepala putranya. Aku senang, aku sangat senang. Tetesan air mata berkilauan muncul di matanya. Begitu mereka kembali ke rumah dan melewati pintu, Tang Wulin melihat Naar duduk di samping. Dia segera berlari ke arahnya sementara Lang Yue pergi ke dapur untuk memasak makan malam. Naar, tahukah kamu, aku lulus ujian Paman Mang Tian hari ini, sehingga aku bisa belajar cara menempa darinya sekarang. Tunggu kakak mendapatkan uang dengan menempa, maka aku bisa menabung untuk membeli roh jiwa. Aku juga bisa membelikanmu makanan. Dengan temperamen seorang anak kecil, dia sudah melupakan rasa sakit lengannya saat dia berbicara tentang pencapaiannya kepada Naar. Naar dengan sungguh-sungguh mendengarkan, tetapi matanya sesekali menunjukkan sedikit kekosongan. Naar, kamu benar-benar tidak ingat apa-apa tentang keluargamu? Setelah Wulin selesai berbicara tentang pencapaiannya, dia menanyakan pertanyaan yang selama ini mengintai di benaknya. Naar menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak ingat. Aku hanya ingat bahwa namaku Naar. Yang lainnya tidak jelas. Kakak Lin, apakah aku bodoh? Demikianlah alur cerita novel Solen 3 The Legend of the Dragon King.
Sebelum Mimin akhiri, Mimin ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe karena tugasku kan selalu menemanimu.